Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara acuh tak acuh perlahan melayang di langit di atas Darkness Square. Namun, suara itu membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Setelah itu, ketika orang banyak menoleh untuk melihat kedua sosok tua itu, ada jejak ketakutan di mata mereka. Kemungkinan mereka samar-samar tahu betapa menakutkannya mereka berdua. Dua tetua agung, apa yang kalian berdua coba katakan? Pupil mata King Tan sedikit mengecil saat ini. Segera, sambil menggenggam sabit hitam besar yang dingin itu dengan tangan kecilnya yang halus, dia bertanya dengan suara dingin, "Jangan bilang kau pikir sabit suci kegelapan ini palsu?" Kedua tetua agung itu perlahan mengangkat wajah tua mereka yang penuh kerutan. Sambil menatap King Tan dengan ekspresi acuh tak acuh, mereka berkata dengan acuh tak acuh, "Sabit suci kegelapan memang nyata. Namun, itu belum lengkap. Oleh karena itu, secara teknis, Anda tidak memiliki dua benda suci besar dari istana kegelapan kami." "Oh, kalau begitu, aku ingin tahu mengapa ini tidak lengkap. Ketika Tuan menyerahkannya kepadaku, dia tidak pernah menyebutkan ini." King Tan tertawa dingin. "Lupakan saja dirimu, bahkan gurumu tidak tahu tentang ini." Tetua agung di sebelah kiri menggelengkan kepalanya dan berkata. Ekspresi King Tan menjadi gelap. "Dalam hal status, bahkan gurumu harus memanggil kami berdua sebagai paman. Mengapa mengherankan jika dia tidak mengetahui rahasia tertentu di istana kegelapan?" Kedua tetua itu mengejek, sabit suci kegelapan terbagi menjadi dua bagian sejak zaman kuno. Tubuh sabit dan roh sabit. Saat ini, sabit suci kegelapan di tanganmu tidak memiliki roh sabit. Karena itu, bagaimana itu bisa dianggap sebagai benda suci yang lengkap? Wajah cantik King Tan berubah dingin setelah mendengar ini. Kemudian, dia berkata, "Omong kosong. Meskipun kalian berdua memiliki status tinggi di istana kegelapanku, kalian berdua masih bisa dihukum karena mempermalukan benda-benda suci. Sungguh arogan, bahkan jika tuanmu ada di sekitar, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita berdua. Gadis, kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Tidak heran banyak tetua menentangmu." Ekspresi kedua tetua agung itu tenggelam sebelum mereka terkekeh. Pemilik pertama sabit suci kegelapan adalah penguasa kegelapan. Namun, benda suci ini mengalami kerusakan serius selama perang kuno dan roh sabit pun hancur. Akhirnya, benda itu jatuh ke tangan penguasa istana pertama istana kegelapan kita. Dia menghabiskan seluruh hidupnya sebelum akhirnya menemukan cara untuk memperbaikinya. Tepat sebelum dia meninggal, dia mengorbankan dirinya dan sekali lagi menciptakan roh sabit. Baru saat itulah sabit suci kegelapan selesai. Namun, karena beberapa kejadian yang tak terduga, roh sabit menghilang tanpa alasan. Secara teknis, ini seharusnya disalahkan pada tuanmu. Namun, karena fakta bahwa ia telah memberikan kontribusi besar pada istana kegelapan, kami berdua tidak angkat bicara. Meskipun demikian, kami tidak dapat membiarkan kesalahan ini berlanjut. King Tan menggenggam erat sabit suci kegelapan di tangannya, sementara hasrat membunuh terpancar jauh di dalam matanya. "Tetua Agung, kami belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu sama sekali tidak meyakinkan." Kedua tetua berjubah hitam itu menjawab dengan suara yang dalam. Mereka adalah tetua dari Aula Penghakiman Kegelapan dan mereka setia kepada Hakim Kepala. Oleh karena itu, mereka memiliki sudut pandang yang berlawanan dengan Dewan Tetua. Tidak sulit untuk membuktikan bahwa sabit suci kegelapan tidak lengkap. Namun, aku penasaran apakah gadis kecil itu punya nyali untuk mencobanya. Salah satu tetua agung berkata dengan suara samar. Rasa dingin mengalir di mata King Tan. Saat ini, apakah dia punya pilihan lain? Karena itu, dia menggertakkan gigi peraknya sebelum berkata, "Kalau begitu, tolong beritahu aku jalannya." Benda yang akan digunakan untuk menghakimi adalah tablet leluhur. Semua orang harus menyadari bahwa tablet leluhur memiliki aura yang ditinggalkan oleh penguasa istana pertama. Selain itu, roh sabit suci kegelapan diciptakan dari kematian penguasa istana pertama. Kamu dapat menggunakan sabit suci kegelapan untuk memotong tablet leluhur. Jika sabit suci kegelapan sudah lengkap, pasti akan meninggalkan bekas pada tablet leluhur. Jika tidak, itu akan sama sekali tidak berguna. Para tetua agung tersenyum acuh tak acuh sebelum berkata,
meskipun tindakan ini akan menyinggung para leluhur kita, aku yakin para leluhur kita tidak akan menyalahkan kita karena ini semua demi istana kegelapan. Bagaimana menurutmu? Beranikah kau mencoba?" Banyak pasang mata menatap ke arah King Tan yang berada di atas altar. Mereka semua menunggu jawabannya. "Ketua istana, jangan sampai kau jatuh ke dalam perangkap mereka." Kedua tetua berjubah hitam itu berkata dengan cepat. King Tan memejamkan matanya lalu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Saat ini, apakah kita punya pilihan lain?" Kedua tetua berjubah hitam itu terdiam. Setelah kedua tetua agung itu muncul, mereka tidak lagi memiliki banyak keuntungan di istana kegelapan. Selain itu, jika mereka menolak, itu hanya akan memberi Dewan Tetua alasan. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang dikatakan para tetua agung." King Tan tiba-tiba membuka matanya, sebelum kilatan tekad melintas di matanya. Segera, dengan tangan kecilnya memegang sabit suci kegelapan, sosoknya yang halus bergerak sebelum dia langsung muncul di depan tablet leluhur. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan halus sebelum sabitnya memotong ruang kosong dan menebas batu leluhur dengan kecepatan seperti kilat. Dentang. Suara logam yang jelas terdengar di alun-alun. Setelah itu, banyak pasang mata menoleh untuk menatap tablet leluhur. Setelah itu, pupil mereka semua mengecil. Ini karena mereka melihat bahwa di tempat sabit itu mendarat, tidak ada tanda apapun di tablet leluhur. Keributan tiba-tiba terjadi di tempat ini. King Tan melompat mundur. Saat dia menatap tablet leluhur yang halus dan belum tersentuh, sedikit pucat muncul di wajah cantiknya. Sementara itu, dia menggigit bibirnya sementara sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. "Gadis kecil, apalagi yang ingin kau katakan?" Kedua tetua agung itu tersenyum tipis sebelum berkata. King Tan menahan luapan emosi di hatinya. Dia memutar matanya sebelum menenangkan diri dan berkata, "Sepertinya para tetua agung memang mengatakan kebenaran. Sabit suci kegelapan memang belum lengkap." Para tetua agung bersukacita setelah mendengar ini. Namun, bahkan sebelum mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk berbicara, King Tan melanjutkan, "Mulai hari ini dan seterusnya, menemukan roh sabit akan menjadi tugasku. Aku khawatir Tuan tidak akan dapat beristirahat dengan tenang jika aku tidak dapat menemukannya." Tetua pertama merasa marah secara diam-diam sambil mendengus pelan. Dia tidak menyangka bahwa King Tan berhasil mengubah insiden ini menjadi insiden yang tidak penting dalam sekejap mata. Menemukan roh sabit juga merupakan tugas istana kegelapan kita. Namun, sampai sekarang, kalian belum memperoleh dua benda suci besar itu, dan jabatan kepala istana tidak dapat dianggap sebagai milik kalian. Kedua tetua agung itu memiliki ekspresi acuh tak acuh saat mereka terus maju. Mata King Tan berangsur-angsur berubah dingin, sementara simbol kuno di antara alisnya menjadi semakin jelas. Bahkan, seluruh tempat itu tampak semakin gelap saat dia berkata, "Para tetua agung, apakah kalian tahu apakah simbol leluhur kegelapan yang kumiliki sudah lengkap?" Dia mulai menunjukkan niat membunuh yang dingin dalam kata-katanya. Jelas, kedua tetua agung itu telah bertindak berlebihan dan tindakan mereka telah membuatnya marah. Ketika kedua tetua agung itu merasakan riak kuno bergema di langit, tubuh mereka menegang sebelum ekspresi dingin melintas di mata mereka. Kemudian, mereka berkata, "Apakah kamu berencana untuk mengandalkan simbol leluhur kegelapan untuk menekan kami berdua?" Simbol leluhur kegelapan adalah benda suci sejati dari kepala istana. Tetua agung, aku menghormati kalian berdua dan itulah alasan mengapa aku selalu mengalah. Namun, jika kalian berdua terus mendesak, mungkin, aku hanya bisa mengundang simbol leluhur kegelapan untuk membersihkan istana kita. Suara dingin King Tan dipenuhi dengan haus darah saat menyebar. Saat ini, dia terpaksa menunjukkan sisi tangguhnya. Kedua tetua agung itu mencondongkan tubuh ke depan. Kemudian, dua aura menakutkan perlahan menyebar dari mereka dan mereka benar-benar dengan kuat memblokir fluktuasi dari simbol leluhur kegelapan. Suasana di tempat itu dengan cepat menjadi tegang dan terasa seolah-olah perkelahian bisa terjadi kapan saja. "Haha, tuanmu memang telah menemukan murid yang cukup cakap." Salah satu tetua agung tiba-tiba tertawa setelah suasana menjadi tegang. Kemudian, matanya berbinar lembut saat dia berkata, "Sebenarnya, kami dapat mendukungmu untuk menjadi penguasa istana berikutnya. Namun, kami berharap kamu dapat menyetujui satu syarat." Tanpa ada perubahan dalam ekspresinya,
tubuh King Tan yang tegang juga sedikit rileks. Kedua orang tua itu, yang menolak untuk mati, sangat kuat. Oleh karena itu, dalam pertarungan sungguhan, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk menang meskipun dia memiliki simbol leluhur kegelapan. Oleh karena itu, memutuskan semua ikatan dan bertarung dengan mereka jelas merupakan pilihan terakhir. Para tetua agung, silakan bicara. Sebuah pikiran melintas di benak King Tan sebelum dia berkata dengan suara samar. Tidak apa-apa, aku punya cucu yang sangat menyayangimu. Jika kau menikah dengannya, kami berdua tidak akan keberatan jika kau menjadi kepala istana. Tetua agung itu tersenyum sebelum melambaikan tangannya. Kemudian, seorang pria tampan berpakaian hitam keluar dari dalam dewan tetua. Dengan kegembiraan di matanya, dia menatap King Tan sebelum berkata dengan tulus, King Tan, kamu harus tahu betapa aku menyukaimu. Jika kamu menikah denganku, leluhur kita pasti tidak akan menghentikanmu untuk menjadi kepala istana. Tetua agung, ini. Tetua pertama tercengang saat melihat pemandangan ini, lalu dia buru-buru berteriak dengan suara rendah. Kedua tetua agung itu melambaikan tangan mereka. Mata mereka berbinar dan tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka lakukan. Seluruh lapangan kegelapan menjadi sunyi senyap, saat banyak orang memandang King Tan, yang berada di atas altar. Bagaimanapun, situasinya telah melampaui harapan semua orang dan tidak seorang pun tahu apakah King Tan akan menyetujui pernikahan itu demi posisi kepala istana. Berdiri di atas altar, tangan kecil King Tan memegang erat-erat sabit suci kegelapan. Sementara itu, urat nadi kecil menonjol di tangannya yang cantik dan halus, sementara tubuhnya yang halus gemetar. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, amarah dan haus darah menyembur ke matanya. Tentara penghakiman, di mana kamu? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh rendah dan teratur dari sekitar altar. Seketika, puluhan ribu sosok berpakaian hitam berdiri. Ada pengkhianat yang memaksa kepala istana untuk melepaskan jabatannya demi merebut jabatan itu untuk mereka sendiri. Mereka telah melanggar aturan istana. Bagaimana mereka harus dihukum? Dengan kematian? Teriakan bersatu, yang diiringi niat membunuh yang mengerikan, menyebar ke seluruh alun-alun. Berani sekali kau! Ekspresi kedua tetua agung itu berubah drastis, saat mereka berdiri dan berteriak dengan keras. Karena kalian berdua menolak untuk mundur, hari ini, aku ingin melihat apakah simbol leluhur kegelapanku dapat menghukum kalian berdua. King Tan juga menjawab dengan teriakan keras. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebelum cahaya hitam tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Seketika, seluruh tempat menjadi gelap gulita. Dasar gadis sialan, sepertinya kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Karena kami berdua berani menunjukkan diri, apakah kau benar-benar berpikir bahwa simbol leluhur kegelapanmu dapat menekan kami? Kedua tetua agung itu terkekeh. Segera setelah itu, mereka berdua bergerak sebelum mereka langsung muncul di udara. Setelah itu, mereka membentuk segel aneh dengan kedua tangan mereka, sebelum dua sinar cahaya melesat langsung ke arah tablet leluhur. Kami keturunan tidak berbakti. Kami berharap jiwa leluhur dapat menekan simbol leluhur. Kedua tetua agung itu berteriak serempak. Setelah itu, tablet leluhur mulai berdengung dan bergetar. Tak lama kemudian, cahaya hitam melesat ke langit. Seketika, wajah cantik King Tan menjadi sedikit pucat. Ini karena dia menyadari bahwa simbol leluhur kegelapan di dalam tubuhnya sedang ditekan. Jiwa leluhur? Perkembangan yang tak terduga ini mengejutkan King Tan. Baru kemudian, dia menyadari mengapa orang-orang itu baru menyerangnya setelah upacara pemujaan dimulai. Ternyata mereka punya cara untuk menggunakan jiwa leluhur di dalam tablet leluhur untuk menekan simbol leluhur kegelapan. Gadis kecil, kau ingin bertarung dengan kami berdua hanya dengan kekuatanmu yang kecil? Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Kedua tetua agung itu langsung terkekeh setelah melihat simbol leluhur kegelapan berhasil ditekan. Kemudian, mata mereka menjadi dingin sebelum mereka menempelkan jari-jari mereka ke udara. Setelah itu, dua sinar hitam yang dipenuhi riak reinkarnasi yang kuat menembus langit dan melesat ke arah King Tan dengan kecepatan seperti kilat. Menghadapi serangan gabungan mereka, King Tan langsung merasa terancam. Dengan segera, dia mengatupkan giginya, mengencangkan cengkeramannya pada sabit suci kegelapan, sebelum dia bersiap untuk bertarung habis-habisan melawan mereka.
Namun, guntur menggema di langit tepat saat dia hendak bertindak. Semua orang tercengang, sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa langit tanpa disadari telah tertutup oleh awan guntur yang pekat. Setelah itu, seekor naga petir, yang berukuran puluhan ribu kaki, turun dari langit dan dengan cepat menghancurkan dua sinar cahaya hitam yang mengandung riak reinkarnasi. Selanjutnya, naga petir itu meraung sebelum dengan kejam menyerang kedua tetua agung itu. Kedua tetua agung itu terkejut. Aura mereka yang menakutkan melonjak saat mereka segera melemparkan telapak tangan ke depan, yang bertabrakan langsung dengan naga petir itu. Percikan petir menghujani dari segala arah, memaksa kedua tetua agung itu mundur lebih dari 100 langkah. Ekspresi mereka langsung berubah saat mereka berteriak dengan tegas, "Siapa itu?" Petir lain jatuh dari langit. Kemudian, petir itu mendarat di depan King Tan, yang matanya kini dipenuhi keterkejutan. Setelah itu, petir itu perlahan menggumpal sebelum akhirnya berubah menjadi manusia, di depan banyak pasang mata yang terkejut. Lindungi kepala istana. Kedua tetua berjubah hitam itu bergegas ke depan King Tan. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap sosok itu. Ratusan sosok hitam di bawah juga bergerak seketika dan mengepung King Tan dalam prosesnya. Petir itu perlahan menghilang di depan mata semua orang sebelum sosok muda kurus muncul di depan mereka. Sosok itu perlahan berbalik setelah dia muncul. Setelah itu, dia menatap King Tan, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Akhirnya, dia tersenyum lembut padanya. King Tan sedikit tercengang saat ini. Bahkan, dia tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada sabit suci kegelapannya, saat sabit itu bergetar dan jatuh ke tanah dengan suara dentang yang keras. Dia menatap sosok itu dengan kaget, sebelum air mata mulai mengalir dari matanya yang dingin dan besar. Dia dengan lembut menyingkirkan pengawalnya dan terhuyung maju. Kemudian, langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat, sementara air mata di matanya mengalir deras, seperti bendungan air yang jebol. Akhirnya, dia melompat dengan kasar ke atas sosok kurus itu. Sementara para anggota pasukan penghakiman menatapnya dengan bingung, dia terus menangis. Bahkan, dia memeluk sosok itu dan terus menangis dengan liar. Tangisannya, yang dapat menghancurkan hati seseorang, dipancarkan dari altar dan akhirnya bergema di seluruh langit di atas alun-alun. Di hadapannya, dia bukan lagi penguasa istana kegelapan. Sebaliknya, dia akan selalu menjadi antek kecil yang hanya tahu cara bersembunyi di balik punggungnya. Ini juga sebabnya dia bisa menangis sejadi-jadinya di hadapannya. Itu karena dia tahu bahwa dia akan menahan amarah apapun yang dia lontarkan, dan memikul beban apapun yang dia hadapi. Lindong menatap gadis itu, yang menangis terseduh-seduh, sebelum hidungnya tanpa sadar menjadi berair. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk erat tubuh lembut gadis itu. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, dia masih pemuda yang sama di kota Qingyang yang akan selalu melindungi gadis kecil ini. Teriakan King Tan yang menyayat hati menyebar dari altar dan bergema di langit di atas Darkness Square. Hal ini menyebabkan banyak orang tercengang, terutama para ahli dari Darkness Judgment Hall. Sejak King Tan memasuki Darkness Judgment Hall, yang mereka lihat hanyalah seorang wanita muda yang dingin dan hampir tanpa emosi. Tidak seorang pun tahu berapa banyak darah di tangan mungilnya yang cantik. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah maju dari seorang murid biasa ke posisi yang paling berwibawa, kepala hakim, dan bahkan 2 wakil kepala lainnya memperlakukannya dengan sangat hormat meskipun dia masih muda. Namun, setelah terbiasa melihat taktik berdarah King Tan, untuk pertama kalinya hari ini, mereka menemukan bahwa dia juga memiliki sisi yang lemah. Dia telah benar-benar kehilangan metode dan karismanya yang biasa. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi seorang gadis yang sesuai dengan usianya. Kebingungan memenuhi mata para tetua dari Dewan Tetua saat mereka menyaksikan kejadian ini. Kedua tetua agung di langit menatap sosok kurus itu dengan ekspresi gelap dan muram. Suara tangisan King Tan terus terdengar. Seolah-olah dia ingin menangisi semua kesulitan dan keluhan yang telah dia pendam selama 3 tahun terakhir. Kemudian, Lindong menatap dadanya yang basah saat gelombang ketidakberdayaan melandanya. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata, "Hei, apakah kamu masih belum cukup menangis? Kamu tahu bahwa kamu adalah penguasa istana Darkness Palace saat ini, kan?" Gadis dalam pelukannya terisak pelan. Baru kemudian dia mengangkat mata merahnya yang besar.
Dia menatap wajah yang sudah dewasa namun sudah dikenalnya, mengusap hidung mancungnya dan berkata, "Kakak Lindong. Aku tahu tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku baik-baik saja, tapi aku khawatir hal yang sama tidak berlaku untukmu." Lindong menatapnya tajam, matanya sedikit menyiratkan niat jahat. Sebagai seseorang yang tumbuh bersamanya, King Tan secara alami mengetahui karakternya seperti punggung tangannya. Dia langsung memahami situasinya setelah melihat penampilan Lindong. Matanya berputar saat ekspresi kesal muncul di wajah kecilnya. Dia memeluk Lindong dan menolak untuk melepaskannya. "Ini tidak akan berhasil. Aku akan berurusan denganmu setelah aku menyelesaikan masalah di sini." Lindong mendengus dingin dan berkata. King Tan tampak pulih setelah mendengar ini dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan sabit suci kegelapan terbang ke tangannya. Segera setelah itu, dia melepaskan Lindong. Dengan mata dingin, dia menatap kedua tetua agung di langit yang jauh sambil berkata, "Kakak Lindong, izinkan aku menghabisi mereka kali ini." Kata-katanya baru saja terdengar ketika tangan Lindong dengan kasar mencubit wajahnya sambil membentak, "Minggir. Lupakan saja tentang perkelahian saat aku ada di sekitar." Di bawah penghinaan seperti itu dari Lindong, wajah kecil King Tan langsung mengerutkan kening. Ini juga menyebabkan kelopak mata para ahli dari Aula Penghakiman Kegelapan berkedut sedikit. Kemungkinan dampak dari adegan ini sedikit terlalu besar. "Mereka sangat kuat," kata King Tan. Kedua tetua agung ini bahkan lebih menakutkan daripada 3 kepala besar Yuan Gate. "Kakakmu bahkan lebih hebat lagi." Lindong menyeringai dan menepuk kepala King Tan dengan lembut. Namun, ekspresinya perlahan menjadi dingin. Tindakan sombong kedua tetua ini terhadap King Tan sebelumnya telah disaksikan dengan jelas olehnya. Niat membunuh tanpa sadar melonjak dalam hatinya ketika dia memikirkan bagaimana gadis kecil ini telah diperlakukan oleh mereka. Selain orang tuanya, bahkan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memarahi atau menggertaknya. Perasaan manis muncul di hati King Tan saat melihat ekspresi Lindong. Setelah itu, dia mengangguk patuh. "Bolehkah aku tahu siapa teman yang ahli ini? Mengapa kau ikut campur dalam urusan istana kegelapan kita?" Kedua tetua agung itu mengerutkan kening setelah melihat tindakan intim antara Lindong dan King Tan dan bertanya dengan suara yang dalam. Lindong perlahan berbalik. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menatap kedua tetua agung di langit. "Apakah kamu bersenang-senang menindas orang lain sebelumnya?" "Teman, ini masalah internal istana kegelapan kita. King Tan adalah adik perempuanku." Senyuman tajam bagai pisau muncul di wajah Lindong. Wajah kedua tetua agung itu menegang sejenak, sebelum berubah semakin muram. Tidak disangka bahwa gadis kecil yang tampak kesepian ini ternyata memiliki seorang kakak laki-laki yang kuat untuk mendukungnya. Mengapa tidak ada yang menyebutkan hal ini sebelumnya? Para ahli wilayah Suan Utara yang tak terhitung jumlahnya di Darkness Square saling memandang. Jadi, kepala istana yang baru benar-benar memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat. Dari apa yang kedua tetua agung itu lakukan terhadap King Tan, kemungkinan besar kakak laki-lakinya ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Bahkan jika kamu adalah kakak laki-lakinya, dia harus bertanggung jawab kepada puluhan ribu orang di istana kegelapan sehubungan dengan masalah ini. Kedua tetua agung itu berkata dengan dingin. Lindong tampak tertawa. Rasa ingin membunuh seakan mengalir dari matanya seperti banjir. "Tidak perlu lagi ada pertanggungjawaban setelah aku membunuh kalian berdua, kan?" Lindong memahami dengan jelas situasi istana kegelapan saat ini. Kedua orang tua ini hanya menggunakan senioritas mereka untuk menindas orang lain, menyebabkan banyak anggota istana kegelapan takut untuk berbicara. Begitu kedua orang ini ditangani, semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Bocah sombong. Kenapa kau tidak datang dan mencoba melihat apakah kau benar-benar bisa menghabisi kami berdua? Cahaya dingin berkelebat di mata kedua tetua agung itu saat mereka mendengar ini. Meskipun mereka bisa merasakan bahwa akan merepotkan untuk berhadapan dengan Lindong, mereka tidak takut padanya. Kekuatan tahap reinkarnasi mereka memungkinkan mereka untuk memandang rendah semua ahli. Mereka tidak percaya bahwa bocah kecil ini, yang tampaknya hanya sedikit lebih tua dari King Tan, benar-benar dapat menandingi mereka. Benarkah begitu? Mulut Lindong terbuka membentuk seringai. Namun, keganasan terpancar dari seringainya ini. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di langit.
Dia mengepalkan tangannya dan awan guntur tiba-tiba menyatu di langit. Sementara itu, petir yang menakutkan berkumpul dengan gila-gilaan. Kekuatan Yuan di seluruh tempat mulai berfluktuasi liar pada saat ini. Melihat ini, aura kedua tetua agung melonjak saat kekuatan Yuan yang perkasa terpancar. Riak reinkarnasi yang pekat menyebar, menyebabkan seseorang merasakan rasa takut. Segel tangan yang dibentuk oleh mereka berdua berubah, diikuti oleh teriakan yang meledak-ledak. Keduanya menyerang bersama. Kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi dua telapak tangan raksasa hitam yang tak tertandingi yang menghancurkan kehampaan dan dengan kejam memukul Lindong. Petir menyambar di pupil mata Lindong saat ia melompat maju. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dengan liar. Petir itu disertai dengan kekuatan surga saat menghantam dua telapak tangan kegelapan raksasa itu dengan keras. Saat petir menyambar, energi petir yang liar dan dahsyat langsung menghancurkan dua telapak tangan kegelapan raksasa itu. Tubuh Lindong berubah menjadi kilatan petir saat melesat maju. Sebuah tinju dilempar dan guntur bergemuruh. Seekor naga petir berukuran 10.000 kaki tiba-tiba meraung dan melesat maju. Perisai kegelapan. Kedua tetua agung itu berteriak dengan keras. Kekuatan Yuan dengan panik mengembun di depan mereka dan berubah menjadi perisai kegelapan yang sangat besar, setinggi 10.000 kaki. Riak-riak reinkarnasi mengalir di permukaannya. Naga petir itu menghantam perisai kegelapan dengan ganas. Di bawah cahaya petir yang menyilaukan, gelombang energi yang sangat dahsyat mengikis perisai itu. Dalam sepersekian detik, perisai kegelapan itu tertutup retakan. Dengan ledakan terakhir, perisai itu hancur berkeping-keping. Pupil kedua tetua itu mengecil saat perisai kegelapan itu meledak. Ini karena mereka melihat sosok muncul di depan mereka dengan gaya seperti hantu. Cahaya emas keunguan melesat ke langit saat ribuan tato naga emas keunguan mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di langit. Mengom. Cakar naga emas keunguan langsung merobek angkasa, membawa serta bayangan raksasa saat ia menghantam tanpa ampun ke arah dua tetua agung yang ekspresinya telah berubah. Bayangan itu menelan mereka saat kekuatan mengerikan langsung mengguncang ruang itu sendiri hingga sedikit terdistorsi. Setelah itu, kedua tetua agung itu berteriak keras. Kedua tangan mereka terayun dan riak reinkarnasi yang sangat padat berkumpul di telapak tangan mereka. Hal ini menyebabkan kilau seperti permata putih muncul di tangan mereka. Telapak tangan dan cakar naga saling beradu dan badai terbentuk di langit. Semua orang tercengang saat melihat kedua tetua agung itu terdorong mundur sejauh 10.000 kaki. Keributan yang menggemparkan terjadi. Ketakutan melonjak dalam tatapan yang melihat ke arah Lindong. Siapa yang bisa membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar akan mampu memperoleh keuntungan yang jelas dalam situasi 2 lawan 1 ini? Seberapa menakutkankah orang ini? Ekspresi para tetua dari Dewan Tetua berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Kegelisahan tampak di mata mereka. Kedua tetua berjubah hitam di altar juga sangat terkejut saat mereka saling memandang. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kakak laki-laki kepala istana sebenarnya begitu kuat. Wajah King Tan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya kakak laki-laki Lindong telah tumbuh jauh lebih kuat selama 3 tahun terakhir. Di langit, Lindong memasang ekspresi tidak simpatik saat dia melihat kedua tetua agung yang telah didorong mundur. Kekuatan keduanya hanya pada tahap reinkarnasi biasa. Dalam hal kekuatan, mereka lebih rendah dari 3 kepala besar Yuan Gate yang telah bergabung menjadi Raja Iblis Jahat Kosmik. Mengingat kekuatannya saat ini, mengurus mereka tidak terlalu merepotkan. Lindong mengulurkan tangannya ke arah 2 orang di kejauhan dan menutupnya dengan ringan. Saat tangannya tertutup, ruang di sekitar kedua tetua agung itu segera terdistorsi ketika 4 pusaran hitam raksasa muncul entah dari mana. Lubang-lubang hitam itu tiba-tiba mulai berputar saat kekuatan devouring yang mengerikan meletus, menciptakan kekuatan sobek yang menakutkan. Bahkan ruang angkasa itu sendiri terkoyak dengan paksa. Kedua tetua agung itu juga menyadari betapa menakutkannya kekuatan yang merobek itu. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan penuh mereka dan dengan panik memblokir kekuatan yang merobek itu. Setelah itu, wajah mereka memerah. Dengan teriakan keras, mereka akhirnya keluar dari penjara lubang hitam itu. Namun, suara gemuruh terdengar saat mereka keluar dari penjara lubang hitam.
Cahaya yang menyilaukan tampak memenuhi seluruh area saat pilar cahaya petir setinggi 10.000 kaki turun seperti cahaya penghakiman. Pada akhirnya, pilar itu menghantam kedua sosok itu dengan kecepatan kilat. Asap hitam mengepul dari dua sosok hitam itu saat mereka jatuh dari langit. Mereka akhirnya mendarat di Darkness Square di depan banyak pasang mata yang tercengang, menciptakan lubang sedalam 10.000 kaki di permukaannya yang sangat keras. Dua sosok menyedihkan berdiri dengan susah payah di dalam lubang. Tubuh mereka terhuyung-huyung saat darah menyembur keluar tanpa sengaja. Para tetua Dewan Tetua hampir pingsan saat melihat pemandangan ini. Rasa ngeri muncul di hati mereka. Kartu truf terkuat mereka benar-benar dikalahkan dengan cara seperti itu? Keributan keras meletus dari seluruh lapangan kegelapan saat ini. Para pemimpin berbagai faksi di wilayah Suan Utara tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan ini, sementara keterkejutan yang hebat muncul di wajah mereka. Hanya dalam waktu singkat, namun dua tetua agung tahap reinkarnasi telah dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Kalimat ini terngiang-ngiang di hati banyak orang. Banyak mata yang terkejut menatap Dewa Petir seperti Lindong di tengah latar belakang petir di langit. Di langit, Lindong menatap kedua orang di dalam lubang besar itu dengan ekspresi acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara samar, "Apakah aku sekarang memenuhi syarat untuk mengulangi kata-kata yang aku katakan sebelumnya?" Kali ini, seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Bahkan para tetua dari Dewan Tetua telah menutup mulut mereka rapat-rapat. Selain para tetua yang paling keras menentang King Tan, mata yang lain berkedip-kedip karena berpikir. Kakak laki-laki King Tan ini, yang muncul entah dari mana, jelas memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika mereka menyinggung perasaannya, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Di atas altar, kegembiraan tampak di mata para ahli dari Aula Penghakiman Kegelapan. Kedua tetua agung itu adalah kartu truf Dewan Tetua. Jika mereka tidak berguna, kemungkinan besar Dewan Tetua tidak akan berani lagi melawan penguasa istana. Kedua tetua agung di dalam lubang yang dalam itu memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka yang sudah tua menjadi jauh lebih pucat. Jelas bahwa mereka telah menderita luka yang cukup serius karena serangan ganas Lindong. Kedua tetua agung itu menggertakkan gigi mereka dan menatap King Tan di altar sambil berkata dengan tegas, "Ini adalah urusan internal istana kegelapan kita. Namun, kamu melibatkan orang luar untuk tujuanmu sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang menerimamu sebagai kepala istana?" King Tan tersenyum saat mendengar ini dan menjawab, "Tetua Agung, kata-kata ini memang diucapkan dengan baik. Namun, ketika kalian mencoba menekanku sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang ingat status kalian? Senioritas kalian bahkan lebih tinggi dari guruku. Namun, lihat saja tindakan kalian sebelumnya." King Tan bukan lagi gadis kecil yang dimanja seperti dulu. Kata-katanya yang tajam tidak hanya membuat ekspresi kedua tetua agung menjadi pucat, tetapi bahkan berbagai pemimpin di alun-alun, yang tetap netral, menganggukkan kepala mereka dengan tenang. Keduanya tidak tahu arti malu ketika mereka memanfaatkan usia mereka untuk menindas orang lain sebelumnya. Namun, mereka segera mengemukakan masalah ini saat mereka menderita kekalahan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa semua orang yang hadir adalah orang bodoh yang buta? Awalnya aku tidak peduli dengan urusan istana kegelapanmu. Namun, King Tan adalah adik perempuanku terlebih dahulu sebelum dia menjadi kepala istana kegelapanmu. Karena kalian menindasnya, sebagai kakak laki-lakinya, aku tentu akan membelanya. Aku khawatir masalah hari ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Tatapan mata Lindong tajam dan dingin saat dia menatap kedua tetua agung itu. Suaranya yang datar dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata Lindong dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja hari ini. Hal ini membuat ekspresi kedua tetua agung itu berubah. Setelah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya, mereka sekarang bisa tahu seberapa kuatnya Lindong. Jika mereka berhadapan langsung dengannya, bahkan mereka berdua yang bersatu tidak akan menjadi lawannya. Para tetua dari Dewan Tetua juga memiliki ekspresi pucat. Jika kedua tetua agung itu ditangani hari ini, mereka akan kehilangan pendukung terbesar mereka. Hanya memikirkan metode King Tan saja membuat mereka bergidik. "Jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir begitu mudah untuk menindas istana kegelapan kita?" Kedua tetua agung itu berteriak. Lindong menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh dan berhenti berbicara.
Namun, awan guntur mulai berkumpul di langit saat energi petir yang dahsyat dengan cepat menggumpal. Kau! Ekspresi buas melintas di mata para tetua agung setelah melihat Lindong tidak tergerak. Tak lama kemudian, para tetua agung saling berhadapan, sebelum mereka menggertakkan gigi dan berteriak, "Baiklah, kau yang memintanya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami berdua tidak punya cara untuk menghadapimu?" Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya saat kata-kata mereka memudar. Cahaya berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi manik-manik hitam seukuran buah lengkeng. Manik-manik itu ditutupi dengan banyak prasasti yang rumit. Keterkejutan melintas di mata Lindong saat melihat pemandangan ini. Dia bisa mendeteksi riak yang sangat tidak biasa dari manik hitam itu. Manik hitam itu perlahan terangkat dari telapak tangannya yang terentang saat kebiadaban di mata kedua tetua agung itu menjadi semakin intens. Akhirnya, mereka menggigit ujung lidah mereka. Seteguk darah esensi menyembur keluar dan mendarat di manik hitam itu. "Kami dengan hormat mengundang roh leluhur." Keduanya berteriak serempak. Sinar cahaya hitam meledak dari manik hitam itu. Cahaya hitam itu perlahan-lahan berkumpul dan berubah menjadi sosok cahaya ilusi. Sosok bercahaya itu tinggi dan memiliki wajah yang mirip dengan batu giok. Namun, ada sedikit kecerdasan di mata itu. Namun, ini tidak menghentikan fluktuasi menakutkan yang terpancar dari dalam tubuhnya. Riak ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan dua tetua agung tahap reinkarnasi. Kekuatan sosok cahaya ini telah mencapai puncak seseorang yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi pertama. Ekspresi Lindong berubah sedikit muram saat ini saat kekhawatiran melintas di matanya. Istana kegelapan ini memang memiliki beberapa teknik tersembunyi. Tidak heran ia mampu melindungi simbol leluhur kegelapan. Roh leluhur? Banyak seruan terdengar dari Darkness Square setelah kemunculan sosok itu. Sosok bercahaya itu secara mengejutkan adalah penguasa istana pertama Darkness Palace. Di atas altar, sabit suci kegelapan di tangan King Tan bergetar hebat saat sosok cahaya itu muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa sabit suci kegelapan tampaknya memiliki hubungan yang erat dengan sosok cahaya itu. Tangan kecil King Tan menggenggam erat sabit suci kegelapan saat ekspresi di matanya berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya tiba-tiba mengerti sesuatu dan berseru, "Ini adalah roh sabit suci kegelapan?" Ekspresi kedua tetua agung berubah setelah mendengar seruan King Tan. Jadi begitulah, tidak heran guru tidak pernah menyebutkan apapun tentang roh sabit suci kegelapan. Ternyata seseorang diam-diam mencuri roh sabit itu. Berani sekali kau menyembunyikan roh suci itu. Ini adalah dosa besar bagi istana kegelapanku, begitu besarnya hingga cukup untuk melucuti kalian berdua dari posisi kalian sebagai tetua agung. Wajah cantik King Tan membeku saat dia berteriak dengan dingin. Keributan meletus di dalam Darkness Square. Banyak petinggi Darkness Palace menunjukkan ekspresi terkejut. Roh sabit dari Darkness Sainskeete sebenarnya telah dicuri oleh kedua tetua agung. Tidak heran mereka berani dengan yakin mengatakan bahwa Darkness Sainskeete belum lengkap. Ini bukan tempat di mana kamu bisa mengucapkan omong kosong seperti itu. Kilatan dingin melintas di mata kedua tetua agung itu saat mereka memancarkan sebuah pikiran. Dalam sekejap, sosok cahaya itu muncul di depan Lindong. Setelah itu, cahaya terang melonjak. Cahaya itu disertai dengan kekuatan yang mencengangkan saat menyapu ke arah Lindong. Sementara sosok cahaya itu menahan Lindong, kedua tetua agung itu menyerang King Tan dengan cara seperti hantu. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk menangkapnya. Pada saat itu, Lindong harus bertindak hati-hati. Kilatan dingin melintas di mata King Tan saat dia melihat kedua tetua agung itu menyerbu ke arahnya. Tangan kecilnya menggenggam erat sabit suci kegelapan saat simbol kuno di alisnya semakin jelas terlihat. Setelah itu, sabit itu diayunkan dengan suara "swosh" dan kegelapan tampak menyelimuti seluruh tempat itu sesaat. Dentang. Salah satu tetua agung tiba dan kekuatan Yuan yang dahsyat melonjak. Riak reinkarnasi terpancar dari telapak tangannya saat berbenturan dengan sabit tajam. Percikan api beterbangan dan perasaan terdistorsi muncul di area sekitarnya. Setelah itu, King Tan dan tetua agung dipaksa mundur selusin langkah. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan fluktuasi dalam tubuhnya, sosok lain melesat ke arahnya dan tetua agung lainnya melancarkan serangan ganasnya.
Kilatan dingin melintas di mata King Tan saat dia melihat ini. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, sosok putih yang cantik tiba-tiba muncul di depannya. Pedang panjang tampak berdengung saat ditusukkan ke depan. Setelah itu, cahaya pedang yang tidak mencolok melesat keluar dan bertabrakan langsung dengan serangan tetua agung itu. Cahaya pedang melesat lewat dan darah berceceran. Tetua agung itu menjerit memilukan saat tubuhnya terpental mundur dengan cara yang menyedihkan. Darah menetes dari tangannya. Setelah itu, tatapannya yang marah beralih dan melihat sosok cantik dalam gaun putih berdiri diam di depan King Tan. Darah menetes dari pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Orang yang menyerang tentu saja Ling Qingzu, yang bersembunyi di samping. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini membuat banyak pasang mata yang terkejut melihatnya. Rasa takjub muncul di mata mereka saat melihat sosok cantik berpakaian putih itu. Pada saat ini, semua ahli dari Aula Penghakiman Kegelapan akhirnya pulih. Mereka bergegas berkumpul di sekitar King Tan untuk melindunginya. King Tan juga terkejut saat melihat Ling Qingzu yang muncul di sampingnya. Sikap Ling Qingzu dan bentuk tubuh yang indah di balik kerudungnya membuatnya sedikit tercengang. Kemudian, dia melirik Lindong di langit. Mulutnya yang kecil sedikit mengerucut saat dia melihat Ling Qingzu lagi dan bertanya, "Siapa kamu?" Ling Qingzu juga sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia menjawab, "Namaku Ling Qingzu." King Tan menatapnya dan bergumam, "Mungkinkah kamu kakak laki-laki Lindong?" Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Ling Qingzu secara alami mengerti apa yang ingin dia tanyakan. Meskipun karakternya acuh tak acuh, wajahnya tanpa sadar sedikit memerah saat ini. Setelah itu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Ada sedikit keraguan di wajah King Tan. Namun, dia tidak mendesaknya. Yang dia lakukan hanyalah menatap langit dengan agak khawatir di mana fluktuasi yang sangat menakutkan menyebar. Kekuatan roh leluhur itu sangat menakutkan. Dia tidak tahu apakah Lindong bisa mengatasinya. Riak energi yang mencengangkan menyapu langit. Lindong mundur beberapa langkah. Ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat pemandangan di bawah. Kedua orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak disangka mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang King Tan. Wajah kedua tetua agung itu berkedut di bawah tatapan Lindong. Namun, mereka sedikit terhibur setelah melihat roh sabit itu. Roh sabit ini dapat dianggap sebagai penjaga istana kegelapan. Selama benda ini ada di tangan mereka, kemungkinan besar Lindong tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka. Lindong tampaknya memahami pikiran mereka, dan kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kilatan cahaya hitam melesat keluar dengan lambaian lengan bajunya dan berubah menjadi sosok bersenjatakan pedang hitam yang berjaga di samping King Tan dan Ling Qingzu. Dengan perlindungan Sky Devouring Corps, kedua orang tua ini tidak akan berani melancarkan serangan diam-diam lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir benda ini bisa melindungimu? Lindong perlahan mengangkat matanya, menatap roh sabit di depannya dan tersenyum dingin. Tepat saat dia hendak bertindak, suara yang bergema di dalam hatinya, membuatnya sedikit tertegun. Hei, karena kita berdua adalah roh objek dewa, serahkan yang kecil ini padaku.